Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalal uqula illa tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajalla wa aqtala bi warakhil haq subhal batin wa maha wa sabata kalimatal imani kama sabatal ardu bil jibali wa arsha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man arafa manna wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh irratul holikoti wa ankuhan nabiyuhu sa'ulahu bi asma'i syara'i wa adlaha wa taraka ummatahu alal mahajatil baydoi layluha kaduha. Faya ibadallah ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fashkuruni ashkurkum liwala takfuruna. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillahilladzi rabbana syahrus siyam bil barakati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini patutlah kita sama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita senantiasa haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menetapkan hukum di atas muka bumi ini untuk memberikan sebuah kepastian perjalanan hidup seluruh umat manusia. Kalau pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran, tadi sudah diarahkan bagaimana Syekh menyampaikan ketika Rasulullah diberi petunjuk kebenaran Allah melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Ruhul Kudus atau yang kita kenal dengan malaikat Jibril. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril dan menerima segenap ungkapan rahasia yang pernah, sementara, dan akan terjadi dalam eksistensi peradaban dunia dan umat manusia yang termaktub di dalam kebenaran Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya alasan kita pada malam ini memperingati nuzul Quran. Allah membenarkan itu. Syahrul Ramadana fihil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas bagi seluruh umat manusia. Kalau bicara seluruh umat manusia, berarti tidak ada pembatas suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Alhamdulillah illadzi Rasulullah rahmatan lil
alamin. Kalau Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa diutus kepada nenek moyang Bani Israel, Nabi Ibrahim diutus kepada bangsa Ur Kasdim, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya kita di dalam Islam ini terkumpul berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, berbagai macam bentuk dan karakteristik manusia. Kenapa? Karena itulah tujuan Islam hadir ke dalam dunia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepadamu dari antara kamu. Allahu Akbar. Untuk membawa kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, yang mengajarkan kamu, menyucikan kamu, ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu ketahui. Tidak usah jauh-jauh, saya tidak berbicara. Kalau ustaz-ustaz menyampaikan tentang makna nuzul Quran dalam pembentukan kepribadian seorang muslim wal muslimat, tapi saya tidak dalam perspektif itu. Saya membahas nuzul Quran dari latar belakang historisasinya, sehingga muncul sebuah kebesaran. Orang akan mengakui bahwa dialah kebenaran kitab bagi seluruh umat manusia. Hanya orang bodoh atau sengaja membodohi diri yang tidak akan mengakui Al-Quran itu sebenar-benar kebenaran mutlak hakiki yang datang dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, waktu pesawat Sukhoi Superjet 100 tabrak gunung, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu makhluk di dunia yang tahu. Tapi setelah saya menonton tayangan itu, saya teringat dalam ayat At-Tagabun ayat 11. Quran surah Tagabun ayat yang ke-11. Ma'asyabah min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'millah yahdi qalb wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan ilmu kepada umat Islam itu bukan di kepala, tetapi di dalam hati. Itu orang-orang kafir itu diberi ilmu hanya sampai batas kepala. Makanya biar mereka botak kepala mereka, tetap kafir saja. Saya kan bekas kafir, jadi tidak apa-apa bicara soal kafir. Yang tidak boleh bicara kafir, kalau enggak, saya pernah ke neraka, mau take off ke neraka, dibatalkan oleh malaikat Israel. Itu jangan. Yang mana? Sono. Siapa? Yahya. Jangan ke neraka dulu. Kenapa? Kami mau pakai dia untuk berdakwah. Amin ya Rabbal. Saya kan masuk Islam bukan karena sebab. Saya penentang Islam baris terdepan. Ketemu orang berjenggot, analisa logika saya, ini komplotan teroris. Jujur saja. Ketemu ustaz-ustaz pakai sorban, ini. Taplak meja dari mana dia caplok. Pakai gamis, kain pintu dari mana dia rampok. Saya tukang fitnah Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam? Jawabannya, karena saya cerdas. Amin ya Rabbal. Panggil itu Stephen Tong. Panggil itu pendeta-pendeta yang dianggap qualified di Indonesia ini, kita debat secara terbuka.
Jangan hanya memfitnah-fitnah Islam. Ini kan possible war of neighbors, bertarung dengan urat saraf. Kalau kita bermain dengan cara-cara anarkisme, memang itu ciptaan kafir. La tazidana asyadana si adawatan lillazina amanul yaquda waladina asra. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Saya sudah keliling Indonesia, orang fitnah saya di internet macam-macam. Saya bilang jangan cuma berani di internet, itu kan dunia maya. Berhadapan face to face. Jangan cuma kelas Indonesia ini, orang kan pandang enteng. Orang identik dengan mualaf itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Tunggu dulu, Syekh tadi sudah menjelaskan bahwa ketika Rasul mendapat wahyu, Rasul tidak mengerti. Dikatakan ini bahasa yang diturunkan oleh Allah melalui Ruhul Kudus. Ini orang yang menerima Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad. Dia tidak mengerti bahasa Roh Kudus. Bukan dia buta huruf, bukan dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia terbatas memahami firman yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Datang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal, pendeta Yahudi yang mentranslate Injil dan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan dia katakan ini nih orang yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Cuman itu orientalis barat dan Yahudi bersekongkol. Bukan dalam Yahudi bersekongkol dengan Kristen, bukan dalam makna religius, tidak. Mereka bersekongkol untuk menelan dunia ini. Artinya ada kepentingan politik dan keamanan dunia sampai kepada culture, budaya. Persekongkolan itu. La tazidana asyadana si adawatan lillazina amanul yaquda waladina asyad. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik ini nih Kristen. Makanya saya dari Kristen saya berhenti. Bukan pindah agama saya, tidak. Kembali kepada kebenaran. Daripada masuk neraka, lebih baik masuk Islam. Surga sudah di tangan. Tiket sudah saya pegang. Apa arti kehidupan di dunia ini? Ada satu kalimat di dalam Bible yang saya masih pegang, New Testament, Perjanjian Baru bilang begini: percuma memiliki isi dunia ini jikalau jiwa kita binasa. Jadi untuk apa saya pertahankan untuk bertahan di Kristen? Memang orang-orang Kristen itu tidak salah, karena kalau sudah semua Islam, siapa yang di neraka, kan begitu. Ikra hafiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada program Indomisasi, tidak ada program Islamisasi, tidak ada. Orang masuk Islam bukan dirinya yang untung, tetapi Allah. Bukan Allah yang untung, tetapi dirinya yang untung. Orang murtad dari Islam, bukan Allah yang rugi, dirinya yang rugi. Dan orang masuk Islam jarang orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Kenapa? Dasar Al-Qur'annya cukup jelas. Laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u illa siratin mustaqim. Jangan tepuk tangan, ini bukan gereja Pantekosta. Kalau saya tidak senang. Laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u illa siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, berarti ini perlu kajian. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau Allah tidak kasih petunjuk sampai kiamat, tetap kafir. Saya punya mahasiswa tadi yang lagi berbicara, Pak Agustinus. Itu saya yang mendirikan Universitas Kristen di Papua, itu saya tinggalkan. Saya tidak peduli dengan gaji-gaji segala macam. Saya sekarang Ustadz itu tidak ada gaji. Tapi kalau pengurus masjid siapkan, apa boleh buat? Allahu Akbar. Loh, halal thayyiban. Masya Allah. Halal dan baik. Untuk apa tidak diterima? Tadi saya lagi ceramah di sana juga. Kaget saya, pikir jadwalnya besok, padahal malam ini.
Begitulah kalau Ustadz liar. Kacau memang. Udah, saya masuk Islam sama istri saya, anak 3 orang. Jadi saya masuk Islam itu saya bawa tuh istri, Bu. Istri saya bilang begini pertama, Pak, apa? Kalau masuk Islam pikir-pikir dulu. Masuk Islam makan apa, mau yukul to'am apa kita nanti? Memang nih ibu-ibu punya otak uang. Banyak sekali mereka itu. Dia takut dengan makan ya. Saya bilang sedangkan orang yang bukan Islam bisa makan. Allahu Akbar. Sedangkan surga Allah kasih apalagi makan dan harta kecil. Amin ya rabbal. Mana dasar teorinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma li dunyaka kana kata Yesus abadan wa malaki rotika kana kata mutukun. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Sujud sembahlah kamu kepada Tuhanmu, setelah itu bertebaranlah kamu di muka bumi, cari nafkah. Cari nafkah. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Keliling Indonesia saya berdakwah. Saya pakai mobil. Saya tidak pernah berpikir bagaimana mengumpulkan harta. Yang saya pikir bagaimana amalan saya menembus tempat yang mulia, jannatin nar. Alhamdulillah illadzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Orang Islam itu enak kan kalau mati. Kenapa? Sudah ada tempat. Saya waktu pendeta begini saya bilang. Pernah saya detik terakhir mau saya kuburkan orang mati di Bajungan Tanjung Toli-Toli. Yang mati majelis gereja. Saya bilang begini. Tanah kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Lalu ruhnya kemana? Kacau. Kalau di Islam nggak bertele-tele. Setuju kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang diciptakan Allah datang dari Allah akan pulang. Kalau kan mati, tanyalah Pak Agustinus atau ada banyak mantan-mantan kafir di sini. Orang kalau mati, waktu saya dulu punya teman banyak, saya kuburkan di majelis gereja. Saya mau pakai bahasa yang pas karena saya sudah mau masuk Islam pada waktu itu. Saya bilang begini, sudah menangis nih orang-orang di kuburan. Lain. Iringi kau saja Tuhan, apa gitu, kamu gereja. Saya masih hafal. Lalu saya bilang begini di tengah-tengah sudah menangis, sudah tenang di liang kubur. Lalu saya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Lapor. Pak Yahya kemasukan roh Islam. Bukan kemasukan roh Islam. Kadangkala kita harus belajar kepada batu pun kalau Allah perintahkan batu berbicara. Batu bisa berbicara. Batu bisa jadi guru. Kepada pohon Allah perintahkan. Pohon bicara, nasihati manusia itu. Bisa. Makanya lillahi ayat kisah waladin subhana Ishaq wa Amran. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Bisa. Tapi untuk Tuhan mau jadi pohon, Tuhan mau jadi batu, sampai botak ente punya kepala, tidak bisa. Tidak bisa. Eksistensi Allah itu adalah pencipta. Manusia itu adalah ciptaan. Coba periksa perabot di rumah kita, perabot kayu kita.
Tanya yang buat carpenter, tukang kayu yang buat perabot itu, pernah nggak? Waktu antum buat tuh meja, antum jadi meja? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini Paulus punya kerjaan ini, spekulasi sekali. Ada 14 surat dalam perjanjian baru itu. Kalau kita copot dari kisah para rasul sampai Ibrani, Hebrew, kita buang, kita cabut, maka tidak ada satupun peluang teori spekulasi filsafat ketuhanan Yesus. Nah, ini berarti tandanya bahwa agama yang diciptakan itu adalah merupakan sebuah rekayasa untuk membangun persepsi persekongkolan dalam menguasai politik dunia. Makanya daerah-daerah yang dikuasai oleh Yahudi itu adalah daerah-daerah yang berbasis Kristen, tapi Yahudi tidak beragama Kristen. Bayangkan di Yahudi, jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Yahudi tidak bisa tipu sama saya dan Pak Agustinus, karena kami sudah masuk Islam. Saya tidak eksklusif. Ini pukulan yang bagus, karena ini kebenaran. Saya juga kan tidak ada kelompok. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kunut, saya ikutan kunut. Kenapa? Karena kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya pun tidak kunut. Kenapa? Karena tidak masuk neraka. Di Islam ini kalau yang beda, saya sudah 5 tahun lebih beragama Islam. Nanti atahiyatul akhir itu baru kelihatan. Ada yang lurus begini, ada yang putar-putar begini, cungkil-cungkil begini. Itu aja yang beda. Kalau lain-lainnya sama, mukenahnya sama. Iya, cuma yang gini-gini yang agak beda. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Tadi di sana baru ada yang agak nakal sedikit ya. No problem, tidak jadi masalah. Itu kan variasi. Anggaplah latihan. Kalau begitu dekat sama istri kan udah lancar kan begitu. Break.